Kenapa keluar kembali? Kenapa Muhammad dan sahabatnya sangat benci kepada jasad ini? Akhirnya mereka pun kembali menguburkan jasad itu lebih dalam lagi, sedalam-dalamnya, dan mereka yakin bahwa tidak akan bisa lagi orang untuk menggali mayat si Polan tersebut. Like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyambung live streaming yang kemarin terputus dengan judul Dosa dan Hukuman bagi penghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, kemarin kita sudah paparkan beberapa pendapat para ulama, bahkan hampir semua, dalam kitab As-Sarim Al-Maslul karangan Ibnu Taimiyah, begitu juga Majmu' karangan Imam An-Nawawi, Minhajul Muslim karangan Abu Bakar Al-Jazairi, dan lain sebagainya, sepakat bahwa orang yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka darahnya halal dibunuh. Pemirsa, itu adalah bahagian dari orang-orang hukuman yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, apakah itu pernah terjadi hal yang demikian pada zaman Rasulullah? Terjadi. Orang-orang yang menghina Rasul, dia dibunuh. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, hadis sahih dari Abdullah bin Abbas, halaman hadis ke-4363, bahwasanya ada seorang majikan yang muslim yang buta, yang memiliki hamba sahaya dari Yahudi, dan hamba sahaya wanita ini selalu menghina Rasulullah, mengejek Rasulullah, dan diingatkan oleh majikannya, jangan engkau menghina Rasulullah, itu adalah dosa besar, maka nanti akan diberikan hukuman yang sangat berat. Tapi wanita tersebut menghina kembali Rasulullah dan terus menerus. Akhirnya majikannya mengambil pisau lalu membunuh wanita Yahudi tersebut. Setelah itu Rasulullah mendengarkan kabar yang demikian. Rasulullah tidak menuntut. Rasulullah membiarkan orang Yahudi itu dibunuh, karena itulah balasan yang setimpal. Subhanallah. Jangan sekali-kali pernah menghina Rasulullah. Begitu juga hadirin yang dirahmati oleh Allah, diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud bahwa sahabat mendengar Rasulullah dihina, dicaci oleh orang kafir Quraisy. Lalu sahabat tersebut mencekik orang yang menghina Rasulullah sampai mati. Setelah mati, apa yang terjadi? Rasulullah tidak menuntut darahnya untuk dibalas, karena itu adalah hukuman yang setimpal baginya. Untuk itu hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita harus hati-hati menjaga lisan kita, ucapan kita, karena orang yang menghina Rasul berarti menghina Allah, menghina syariat Islam, menghina umat Islam, bahkan manusia seluruh dunia. Belum lagi kita lihat orang Yahudi, Ka'ab bin Ashraf, yang menghina Rasul, melecehkan wanita-wanita muslim, mengadu domba, bahkan memecah belah umat Islam. Ia dari tokoh Yahudi. Akhirnya Muhammad bin Maslamah minta izin kepada Rasul untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf. Rasul persilahkan, lalu ia pun dibunuh. Balasan orang-orang yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini fakta, kejadian nyata. Orang-orang yang menghina Rasul, maka balasannya pun setimpal yang Allah berikan kepadanya. Pemirsa yang berbahagia, selanjutnya hukuman bagi orang yang menghina Rasul setelah ia dibunuh, ia juga tidak diterima jasadnya oleh bumi. Tidak akan pernah diterima ketika ia melecehkan Rasulullah, menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ini pernah terjadi, pemirsa yang dirahmati oleh Allah? Pernah terjadi. Seorang Masehi ketika masuk kepada Islam di zaman Rasul, lalu ia belajar ilmu agama, mempelajari surah Al-Baqarah, setelah itu surah Ali Imran. Dan tidak berapa lama Rasulullah mempercayakan ia mencatat tulisan-tulisan untuk menulis Al-Quran. Akhirnya ia pun bekerja untuk Rasulullah. Tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, ia tidak lama masuk kepada Islam. Ia keluar kembali untuk keajaran agamanya yang terdahulu. Tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah, setelah itu ia menjelek-jelekkan Rasulullah. Ia menghina Rasulullah. Ia mengatakan bahwa Rasulullah tidak tahu apa-apa kecuali yang ia tulis, yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kalau seandainya saya tidak menulisnya, Muhammad tidak akan tahu apapun dari apa yang saya tulis. Tidak berapa lama pemirsa, ia meninggal dunia. Lalu ia dikuburkan oleh kawan-kawannya yang Masehi. Ternyata besoknya apa yang terjadi? Jasad yang dikebumikan di dalam bumi akhirnya dimuntahkan oleh bumi. Jasadnya pun keluar dan berada di atas tanah. Keesokan harinya orang-orang melihat dan menyaksikan bahwa jasadnya keluar dari atas. Apa yang terjadi? Orang-orang tersebut mengatakan ini adalah pekerjaan Muhammad dan sahabatnya. Karena apa? Karena mereka benci kepada orang yang keluar dari agama mereka. Makanya dibuat mereka hal yang demikian, difitnah kembali. Akhirnya mereka pun mengkebumikan balik jasad tersebut lebih dalam daripada sebelumnya. Besoknya apa yang terjadi? Dimuntahkan oleh bumi kembali pemirsa. Jasad orang yang menghina Rasul ini dimuntahkan, tidak diterima oleh tanah sedikit pun. Lalu mereka pun menyaksikan kembali. Wah, kenapa keluar kembali? Kenapa Muhammad dan sahabatnya sangat benci kepada jasad ini? Akhirnya mereka pun kembali menguburkan jasad itu lebih dalam lagi, sedalam-dalamnya. Dan mereka yakin bahwa tidak akan bisa lagi orang untuk menggali mayat si Fulan tersebut. Akhirnya apa yang terjadi pemirsa? Keesokan harinya kembali terulang. Dan mereka pun setelah menyaksikan baru yakin ini bukan pekerjaan manusia. Memang ia selama hidup ternyata memfitnah Muhammad. Ternyata apa yang ia katakan tidak benar, sehingga bumi menolaknya. Akhirnya jasad, mayat orang tersebut dibiarkan begitu saja, hina dina di mata Allah, di mata manusia dan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Untuk itu pemirsa, mari kita jaga lisan kita. Jangan sampai menghina orang, jangan sampai mencaci, apalagi orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang sangat dicintai oleh Allah. Mari pemirsa, kita berhati-hati menjaga lisan kita. Siapapun itu yang menghina Rasul akan mendapatkan hukuman yang setimpal untuk itu pemirsa, kalau ada orang yang menghina Rasul, kita harus memiliki sikap sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Mari kita berikan sikap kita. Setidaknya yang pertama, kita mengutuk kalau ada orang yang menghina Rasulullah. Kita kutuk mereka sehingga mereka bisa merasakan bahwa kita umat Islam tidak mau dihina,
apalagi menghina Rasulullah, kekasih Allah yang sangat kita cintai. Yang kedua adalah apa yang bisa kita lakukan? Lakukan yang terbaik. Doakan mereka supaya mereka mendapatkan hidayah. Saat ini negara Prancis menghina Nabi Muhammad SAW dengan karikatur yang tidak pantas ditunjukkan kepada khalayak ramai. Untuk itu, mari kita doakan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, upaya apa yang akan kita lakukan? Setidaknya memboikot produk-produk mereka, buatan-buatan mereka kita boikot, tidak kita beli. Kita ajak seluruh umat Islam bersatu padu sehingga mereka merasakan bahwa umat Islam tidak suka nabinya dihina dan dilecehkan. Dengan demikian insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa membuat mereka gemetar, mereka khawatir, mereka takut karena umat Islam bersatu untuk benar-benar membela Nabi Muhammad. Karena nanti akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Di mana kita pada saat itu ketika Nabi kita dihina, Nabi kita dicaci, apa yang sudah engkau lakukan? Maka kita bisa berkata kepada Allah, ya Allah, kami sudah melakukan yang terbaik. Kami sudah mengutuk perbuatan mereka. Kami sudah mendoakan mereka mendapatkan hidayah. Bahkan memboikot produk-produk mereka. Sehingga insya Allah kami sudah memberikan yang terbaik untuk Nabi yang kami cintai. Begitu pemirsa, mudah-mudahan insya Allah tausiah singkat ini mudah-mudahan membuat kita merasa peduli kepada Nabi kita yang kita cintai, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.